Banyak dari kita, entah sebagai atasan, rekan kerja, atau bahkan sebagai seorang pekerja, mungkin pernah merasa bingung. Di hadapan kita, ada jutaan milenial, generasi yang lahir dengan ledakan teknologi, yang seharusnya menjadi mesin penggerak industri. Tapi mengapa seolah-olah mereka hanya bekerja seadanya? Mereka menyelesaikan tugas, tidak mengeluh, tapi juga tidak menunjukkan semangat lebih. Tidak ada lagi gairah untuk bekerja lembur demi mengejar target, tidak ada ambisi membara untuk memperebutkan promosi, dan tidak ada lagi loyalitas buta pada satu perusahaan. Mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu, dan hanya melakukan apa yang benar-benar diminta. Seolah-olah ada sebuah kesepakatan tak tertulis di antara mereka untuk tidak terlalu berinvestasi secara emosional pada pekerjaan. Perilaku ini, yang sekilas terlihat seperti kemalasan atau apatisme, sebenarnya adalah puncak gunung es dari sebuah revolusi diam-diam yang sedang berlangsung di dunia kerja. Ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan refleksi mendalam dari perubahan nilai, psikologi, dan ekspektasi yang membentuk generasi ini. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa gairah bekerja yang selama ini diagung-agungkan seakan-akan meredup? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan untuk memahami fenomena yang lebih besar dari sekadar malas-malasan, melainkan sebuah respons cerdas terhadap realitas dunia kerja yang kian kompleks. Fenomena yang secara sekilas tampak seperti kerja seadanya sebenarnya adalah manifestasi dari sebuah konsep yang lebih dalam, dikenal sebagai quiet quitting. Istilah ini bukan sekadar tren semata, melainkan sebuah filosofi kerja baru yang secara fundamental menolak tuntutan berlebih dari budaya kerja konvensional. Untuk memahami maknanya, kita perlu membedahnya hingga ke lapisan terdalam. Quiet quitting bukanlah tindakan berhenti dari pekerjaan, melainkan sebuah keputusan sadar untuk mengundurkan diri dari ekspektasi budaya kerja yang selama ini menuntut pengorbanan tanpa batas. Ini adalah tindakan menetapkan batasan yang jelas dan tegas antara identitas diri dan peran profesional. Seseorang yang mempraktikkan quiet quitting hanya akan memenuhi tugas-tugas yang secara eksplisit tercantum dalam deskripsi pekerjaannya, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka menolak secara halus permintaan untuk bekerja lembur tanpa dibayar, tidak lagi menjawab pesan atau email di luar jam kerja, dan tidak secara sukarela mengambil inisiatif yang berada di luar lingkup tanggung jawab mereka. Inti dari quiet quitting adalah pemahaman bahwa hubungan antara karyawan dan perusahaan adalah sebuah kontrak yang adil dan transaksional. Gaji dan tunjangan adalah imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan, dan tidak ada kewajiban moral untuk memberikan energi, waktu, atau komitmen emosional yang melampaui apa yang telah disepakati. Ini adalah antitesis dari narasi loyalitas tak terbatas yang selama ini seringkali digunakan untuk membenarkan tuntutan bekerja di luar jam kerja. Banyak yang menyamakan quiet quitting dengan kemalasan atau apatisme, tetapi pandangan ini keliru. Kemalasan adalah ketidaksediaan untuk berusaha, sementara quiet quitting adalah keputusan strategis untuk mengarahkan energi yang tersisa ke hal-hal yang lebih penting, seperti kehidupan pribadi, keluarga, hobi, atau kesehatan mental. Ini bukan tentang melakukan pekerjaan dengan buruk, melainkan tentang melakukan pekerjaan secara efisien dan sebatas yang diperlukan, tanpa membiarkan pekerjaan menggerogoti setiap aspek kehidupan. Fenomena ini juga bukan hal yang sepenuhnya baru. Pekerja di masa lalu seringkali melakukan hal serupa. Namun yang membuat quiet quitting menjadi begitu signifikan adalah kini ia memiliki nama yang memberikan identitas dan validasi kolektif bagi jutaan orang yang merasakan hal yang sama. Dengan adanya istilah ini, mereka tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Dalam praktiknya, quiet quitting dapat terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana, namun berdampak besar. Misalnya, seorang karyawan tidak lagi berpartisipasi dalam obrolan grup kantor di luar jam kerja, menolak menghadiri acara perusahaan di akhir pekan, atau secara sopan menolak permintaan atasan untuk mengerjakan proyek ekstra yang tidak tercantum dalam kontrak mereka. Tindakan-tindakan ini, meskipun terlihat kecil, adalah deklarasi kuat bahwa mereka tidak lagi bersedia mengorbankan waktu pribadi mereka demi ambisi perusahaan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidup, bukan seluruhnya. Pada dasarnya, quiet quitting adalah sebuah batasan yang ditarik oleh individu yang mengatakan, saya akan memberikan kinerja yang solid sesuai kontrak,
tetapi saya tidak akan mengorbankan diri saya demi itu. Ini adalah respons rasional terhadap realitas ekonomi dan sosial yang tidak lagi menawarkan imbalan yang setimpal untuk kerja keras yang berlebihan. Dengan memahami esensi dari istilah ini, kita bisa melihat bahwa fenomena ini bukanlah masalah moral dari satu generasi, melainkan gejala dari masalah struktural yang lebih besar dalam budaya kerja modern. Akar dari fenomena kerja seadanya jauh lebih dalam dari sekadar masalah personal, melainkan terikat erat dengan perubahan sosiokultural dan ekonomi yang signifikan. Ini adalah respons yang tumbuh dari serangkaian tekanan sistemik yang dihadapi oleh generasi milenial, yang membuat mereka meragukan validitas model kerja lama. Pergeseran realitas ekonomi dan sosial generasi sebelumnya tumbuh dengan narasi yang meyakinkan. Jika Anda bekerja keras dan setia pada satu perusahaan, Anda akan mendapatkan keamanan finansial, kenaikan jabatan, dan pensiun yang nyaman. Namun bagi milenial, janji ini terasa hampir. Mereka menyaksikan krisis ekonomi global, ketidakstabilan pasar kerja, dan hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Kenaikan gaji tidak seimbang dengan inflasi, membuat mimpi memiliki rumah atau kehidupan stabil menjadi semakin tidak realistis. Pengorbanan yang mereka lihat dilakukan oleh orang tua mereka tidak lagi menjamin imbalan yang sama. Ini menciptakan rasa fatalisme, bahwa sekeras apapun mereka bekerja, sistem tidak akan memberikan mereka hasil yang setimpal. Logikanya sederhana. Jika kerja keras tidak diakui atau dihargai secara finansial, mengapa harus memberikan lebih dari yang diperlukan? Wabah burnout massal milenial adalah generasi pertama yang secara massal mengalami burnout sebagai bagian dari pengalaman kerja. Budaya hustle culture yang menuntut kerja lembur, ketersediaan 24/7, dan kompetisi ketat menciptakan tingkat stres yang sangat tinggi. Mereka merasa tertekan untuk terus-menerus berprestasi, membuktikan diri, dan mengorbankan waktu pribadi demi pekerjaan. Ini menyebabkan kelelahan mental, fisik, dan emosional yang ekstrim. Alih-alih mendapatkan pengakuan, mereka seringkali merasa seperti roda gigi dalam mesin raksasa. Quiet quitting adalah mekanisme pertahanan diri yang cerdas untuk menghindari kehancuran total. Ini adalah cara untuk mengatur kembali batas-batas personal dan memprioritaskan kesejahteraan mental di atas tuntutan perusahaan yang tak ada habisnya. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa menjaga kesehatan diri bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan, transformasi nilai dan kebutuhan. Tidak seperti generasi sebelumnya yang mengidentifikasikan diri mereka dengan pekerjaan, milenial memandang pekerjaan sebagai bagian dari hidup, bukan seluruhnya. Mereka tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya work-life balance dan kesehatan mental. Hal ini didorong oleh akses informasi yang meluas dan diskusi terbuka tentang isu-isu psikologis. Mereka tidak lagi menganggap kelelahan dan stres sebagai simbol kerja keras yang heroik, melainkan sebagai tanda bahaya yang harus dihindari. Milenial juga mencari makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka menemukan bahwa pekerjaan hanyalah rutinitas yang tidak memberikan dampak positif atau tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi, motivasi mereka untuk memberikan yang terbaik akan menurun secara drastis. Ini adalah pergeseran dari sekadar bekerja untuk hidup menjadi hidup untuk bekerja di bawah aturan mereka sendiri. Mereka ingin hidup yang lebih holistik dan seimbang, di mana pekerjaan hanyalah salah satu komponen, bukan satu-satunya tujuan. Teknologi yang digadang-gadang akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan justru berperan ganda dalam memicu fenomena quiet quitting. Alih-alih membebaskan, inovasi digital telah menciptakan budaya kerja yang tidak mengenal batas, mengikis garis pemisah antara kehidupan profesional dan pribadi. Ini adalah paradoks modern yang membentuk mentalitas kerja milenial. Awalnya, ponsel pintar dan laptop memberikan fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Namun, hal ini dengan cepat bermutasi menjadi ekspektasi bahwa kita harus selalu tersedia. Notifikasi email, pesan di grup chat kantor, dan pembaruan dari aplikasi kolaborasi seperti Asana atau Trello terus-menerus masuk, bahkan setelah jam kerja. Ekspektasi untuk merespons dengan cepat menciptakan semacam hyper-availability, di mana karyawan merasa terikat pada pekerjaan mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perasaan ini menghasilkan kelelahan konstan, membuat mereka sulit untuk benar-benar bersantai dan mengisi ulang energi. Quiet quitting adalah respons langsung terhadap tekanan ini. Sebuah tindakan yang secara sadar mematikan notifikasi, mengabaikan pesan di luar jam kerja, dan secara tegas menolak bekerja di luar waktu yang telah dibayar. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kontrol atas kehidupan pribadi
yang telah dicuri oleh teknologi. Selain itu, media sosial memicu fenomena yang sering disebut komparasi sosial. Milenial adalah generasi yang tumbuh di era di mana mereka terus-menerus terpapar pada kehidupan teman, kenalan, dan bahkan orang asing melalui Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Mereka melihat orang lain yang tampak menikmati waktu luang, mengejar hobi, dan bepergian. Sementara mereka sendiri merasa terjebak dalam siklus kerja yang tak ada habisnya. Perbandingan ini menciptakan perasaan ketidakadilan dan kekosongan. Jika kerja keras tidak menghasilkan gaya hidup yang seimbang seperti yang terlihat di layar, lantas mengapa harus terus-menerus mengorbankan diri? Pertanyaan ini memicu milenial untuk mengevaluasi kembali prioritas mereka. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak hanya datang dari prestasi di kantor, tetapi dari pengalaman dan hubungan di luar pekerjaan. Aspek lain yang sering terabaikan adalah beban kognitif dari dunia digital. Otak manusia tidak dirancang untuk memproses aliran informasi yang konstan dan tak terputus dari berbagai platform. Dari berita yang mengkhawatirkan hingga drama di media sosial, otak terus-menerus bekerja ekstra. Kelelahan mental ini, yang sering disebut kelelahan informasi, membuat mereka tidak lagi memiliki energi ekstra untuk diberikan di tempat kerja. Quiet quitting menjadi strategi untuk menghemat sumber daya mental yang berharga ini. Mereka mengalokasikan energi yang terbatas itu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi mereka di luar pekerjaan. Singkatnya, teknologi dan budaya digital telah menciptakan lingkungan yang secara inheren tidak seimbang, menuntut lebih banyak dari individu daripada yang seharusnya. Quiet quitting adalah sebuah koreksi alami yang muncul dari keinginan untuk melindungi diri dari eksploitasi digital dan mendapatkan kembali otonomi atas waktu, energi, dan identitas diri. Jika kita hanya melihat kerja seadanya sebagai bentuk kemalasan atau ketidakpedulian, kita gagal memahami esensinya yang paling mendalam. Sejatinya, ini bukanlah tanda apatis, melainkan sebuah bentuk perlawanan yang paling sunyi, namun paling revolusioner di era modern. Ini adalah sebuah pemberontakan tanpa spanduk, sebuah demonstrasi tanpa teriakan, yang kekuatannya terletak pada penolakan kolektif yang tenang dan tegas. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa individu tidak lagi bersedia menjadi roda, gigi yang dapat diganti dalam mesin korporat. Selama puluhan tahun dunia kerja beroperasi di bawah asumsi bahwa pekerja harus mengorbankan diri, waktu pribadi, kesehatan mental, bahkan hubungan, demi kemajuan perusahaan. Narasi ini kini telah usang, dan quiet quitting adalah penolakan massal terhadapnya. Ini adalah sebuah perlawanan yang lahir dari kesadaran bahwa nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak email yang dijawab setelah jam kerja, atau seberapa sering kita menawarkan diri untuk pekerjaan lembur yang tidak dibayar. Ini adalah sebuah pernyataan filosofis bahwa hidup seorang manusia jauh lebih berharga daripada laba perusahaan. Bisa kita ibaratkan seperti perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh jutaan orang secara serentak. Mereka tidak menghancurkan sistem, tetapi mereka secara efektif berhenti memberinya bahan bakar. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan kompeten, memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapi menolak memberikan ekstra, sebuah sumber daya tak berbayar yang selama ini dieksploitasi oleh perusahaan. Tindakan individu yang tampaknya sepele, mematikan notifikasi, menolak bekerja di akhir pekan, atau menjaga batasan yang ketat, secara kolektif menciptakan sebuah gempa yang mengguncang fondasi budaya kerja. Klimaks dari fenomena ini terletak pada pengalihan kekuasaan yang tak terucapkan. Selama ini kekuatan berada di tangan perusahaan, yang bisa menuntut pengorbanan tanpa batas. Namun dengan quiet quitting, kekuasaan itu kembali ke tangan pekerja. Mereka menetapkan batasan mereka sendiri, dan perusahaan terpaksa harus beradaptasi. Ini adalah titik balik di mana seorang pekerja menyadari bahwa ia memiliki hak atas waktu dan kesejahteraan dirinya, dan ia tidak akan lagi menjualnya dengan harga murah. Tindakan ini adalah sebuah kebangkitan, sebuah kesadaran kolektif yang mengatakan, kami tidak akan lagi bermain dalam permainan ini. Pada akhirnya, quiet quitting adalah sebuah anugerah tersembunyi. Ia memaksa kita untuk mengkaji ulang hubungan kita dengan pekerjaan, untuk bertanya apa yang benar-benar penting, dan untuk mencari keseimbangan yang lebih otentik dalam hidup. Ini bukan akhir dari ambisi, melainkan awal dari sebuah era di mana ambisi diarahkan pada kehidupan yang utuh, bukan hanya pada karier yang kosong. Ini adalah sebuah revolusi damai yang bertujuan untuk memulihkan kemanusiaan di tempat kerja. Bagi banyak perusahaan, tren quiet quitting awalnya dianggap sebagai ancaman. Manajer khawatir produktivitas akan menurun drastis,
inovasi akan terhenti, dan semangat kerja akan memudar. Jika karyawan hanya melakukan pekerjaan seadanya, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk proyek-proyek ambisius? Siapa yang akan memberikan ide-ide segar di luar tanggung jawab mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan ketakutan akan stagnasi dan hilangnya daya saing. Perusahaan yang mengandalkan dedikasi ekstra karyawan untuk mencapai target agresif akan merasakan dampak terbesarnya. Mereka yang terbiasa dengan budaya lembur dan kerja keras tanpa batas, kini harus berhadapan dengan tembok tak kasat mata. Namun di balik kekhawatiran tersebut, ada sisi lain yang lebih konstruktif. Fenomena ini memaksa perusahaan untuk merefleksikan kembali strategi mereka. Mereka kini harus bertanya, apakah kami menciptakan lingkungan kerja yang sehat? Dan apakah mau kami memberikan kompensasi dan pengakuan yang adil? Sebuah perusahaan yang adil akan menyadari bahwa imbalan yang setimpal bukan hanya gaji, tetapi juga apresiasi, fleksibilitas, dan budaya yang suportif adalah kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik dari karyawan. Quiet quitting adalah sinyal keras bahwa model kerja lama yang eksploitatif sudah tidak relevan. Perusahaan yang cerdas akan melihat ini sebagai kesempatan untuk berinovasi dan membangun budaya kerja yang lebih berkelanjutan. Pergeseran menuju keseimbangan baru. Fenomena ini bukanlah akhir dari dunia kerja, melainkan awal dari sebuah era baru yang lebih seimbang dan berorientasi pada manusia. Masa depan dunia kerja kemungkinan besar akan ditandai oleh beberapa pergeseran penting. Fokus pada kualitas, bukan waktu. Perusahaan akan semakin beralih dari mengukur kinerja berdasarkan jumlah jam kerja menjadi hasil dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Fleksibilitas jam kerja dan kerja dari mana saja akan menjadi norma. Karena yang terpenting adalah penyelesaian tugas, bukan kehadiran fisik di kantor. Investasi pada kesejahteraan karyawan. Perusahaan akan mulai memahami bahwa kesehatan mental karyawan adalah aset yang tak ternilai. Program kesejahteraan, akses ke konseling, dan budaya yang mendorong batasan yang sehat tidak lagi dianggap sebagai hal mewah, melainkan sebagai investasi strategis. Perusahaan yang sukses di masa depan adalah mereka yang mampu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk menjadi diri sendiri dan menjaga keseimbangan hidup mereka. Pentingnya psychological safety. Konsep psychological safety, di mana karyawan merasa aman untuk menyampaikan ide, membuat kesalahan, atau menyuarakan keprihatinan tanpa takut dihukum, akan menjadi fondasi bagi inovasi. Ketika pekerja merasa tidak perlu bersembunyi di balik kerja seadanya, mereka akan lebih berani untuk berkontribusi. Definisi ulang kompensasi. Pemberi kerja akan harus mendefinisikan ulang apa arti kompensasi. Ini tidak hanya tentang gaji, tetapi juga mencakup fleksibilitas, tunjangan kesehatan mental, dan pengakuan atas kontribusi. Sebuah gaji yang adil dan lingkungan yang mendukung akan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pada akhirnya, quiet quitting adalah sebuah katalisator yang mendorong perubahan positif. Ini adalah sebuah panggilan untuk mengembalikan kemanusiaan ke tempat kerja dan membangun hubungan yang lebih jujur antara pekerja dan perusahaan. Kita sedang menuju dunia di mana pekerjaan tidak lagi menguasai hidup kita, melainkan menjadi bagian yang mendukung kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Pada akhirnya, kerja seadanya bukanlah sekadar tren sesaat atau tanda kemalasan sebuah generasi. Ini adalah cerminan dari sebuah zaman yang bergejolak, sebuah pernyataan kolektif yang menolak model kehidupan yang telah usang. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa manusia bukan diciptakan untuk menjadi robot produksi yang hanya hidup dari satu proyek ke proyek lainnya, dari satu laporan ke laporan lainnya. Ia adalah sebuah langkah mundur yang diperlukan, sebuah jeda yang diambil untuk menarik napas dalam-dalam, dan sebuah keputusan yang sadar untuk memulihkan kemanusiaan di tempat kerja. Fenomena ini sejatinya adalah sebuah revolusi batin yang membalikkan narasi lama. Dahulu identitas diri kita erat terikat pada profesi. Saya adalah seorang insinyur, saya seorang manajer. Namun kini milenial dan Gen Z menemukan bahwa mereka jauh lebih dari sekadar jabatan mereka. Mereka adalah individu dengan hasrat, hobi, dan kehidupan yang kaya di luar pekerjaan. Quiet quitting adalah tindakan untuk mengembalikan identitas itu. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia mengorbankan dirinya, tetapi dari seberapa utuh ia menjalani hidupnya. Ini adalah akhir dari sebuah era yang ditandai oleh ketidakseimbangan ekstrim. Di satu sisi ada janji kemakmuran tanpa batas, sementara di sisi lain ada kenyataan yang brutal. Jam kerja yang tak ada habisnya, kelelahan dan ketidakamanan.
Quiet quitting adalah cara untuk memutus siklus ini. Ia adalah penolakan terhadap narasi yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk sukses adalah dengan mengorbankan segalanya. Ini adalah sebuah langkah yang membawa kita menuju sebuah pemahaman baru, di mana pekerjaan adalah alat untuk mencapai hidup yang lebih baik, bukan sebaliknya. Fenomena ini membuka tirai menuju masa depan yang lebih seimbang. Di sana, perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan pengorbanan tanpa batas, dan mereka akan dipaksa untuk membangun budaya yang lebih jujur dan suportif. Di masa depan, mungkin kita akan melihat dunia yang lebih kaya secara spiritual dan mental, di mana orang memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi, berkreasi, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Mereka akan menjadi manusia yang lebih utuh. Dan pada akhirnya, hal ini akan membawa dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini bukan tentang akhir dari ambisi, melainkan awal dari sebuah ambisi yang diarahkan pada kehidupan yang utuh, bukan hanya karier yang hampa. Ini adalah sebuah kisah tentang perjuangan, kesadaran, dan pencarian keseimbangan yang baru. Kisah ini hanyalah permulaan. Masih banyak misteri lain di sekitar kita yang menunggu untuk dipecahkan, dari fenomena alam yang aneh hingga eksperimen pikiran yang membingungkan. Jika Anda penasaran untuk menggali lebih dalam dan menemukan lebih banyak cerita, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Kisah selanjutnya. Apa jadinya kalau seluruh dunia mengalami satu malam tanpa tidur? Temukan jawabannya di video kami berikutnya.